Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman media semuanya yang telah hadir, teman-teman media yang saya hormatin. Holding statement yang kami sampaikan pada hari ini tentu bertujuan pertama mencegah disinformasi yang lebih lanjut yang dapat merugikan para pihak. Yang kedua, menyampaikan langkah hukum apa yang kami ambil mengenai adanya kasus ini, kemudian menegaskan posisi hukum terkait kasus ini, kemudian memberikan klarifikasi. Itu tujuan daripada holding statement kami. Nah, baik teman-teman, kami bacakan holding statement tim hukum Ridwan Kamil. Mudah-mudahan tim holding statement ini mampu menjawab semua hal-hal yang ada di media sosial sehingga bisa selesai dengan baik. Satu, menindaklanjuti perkembangan isu mengenai klaim pihak tertentu yang mengaku memiliki anak dari klien kami, dari Bapak Ridwan. Kami ingin menegaskan bahwa klien kami telah membantahnya, menyampaikan bahwa klien kami tersebut, klaim tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang keji. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Ketiga, ini yang penting, terkait adanya permintaan tes DNA. Seyogianya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, ini kami mau dicatat, namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Jadi itu kami garis bawahi ya. Keempat, tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib didukung bukti-bukti lain, saksi dan dokumen lainnya. 5, oleh karena itu kami mengajak semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. 6, kami selaku kuasa hukum telah menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat agar pihak yang mengklaim isu dimaksud untuk menyampaikan bukti-bukti autentik tersebut, karena negara kita ini negara hukum, menjadi sangat terhormat apabila pihak-pihak dapat bertindak secara adil bermartabat melalui upaya hukum. Ketujuh, kami kuasa hukum sangat menghormati klaim apapun dari yang ditujukan oleh pihak LM kepada klien kami. Namun sekali lagi kami tegaskan harus dengan cara-cara yang bermartabat melalui sarana hukum, proses hukum, bukan lewat penggiringan-penggiringan opini. Kedelapan, klien kami memiliki hak upaya hukum terhadap pihak manapun yang telah merugikan klien kami dengan penyebaran isu yang tidak benar dan fitnah. Kami percaya semua menghormati hukum. Kesembilan, kami sangat menyadari klien kami maupun pihak yang mengajukan klaim tidak mendasar kepada klien kami dan sudah seharusnya semua menghormati proses hukum dan putusan pengadilan nantinya. Terakhir, 10, Pak Ridwan Kamil berharap proses hukum maupun nantinya secara
mandiri, kalau kedua belah pihak sepakat, akan mengakhiri semua konflik atau polemik yang ada dan menjadi upaya terakhir yang adil dan martabat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Itu holding statement kami yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan media bisa paham apa yang kami sampaikan dan bisa menjawab semua yang semua berita-berita yang ada di media sosial. Saya kira itu yang statement yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab dan kemudian kita bisa sesi tanya. Kami persilakan. Oke, kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu. Tolong teman-teman sebutkan nama dan medianya ya. Ini yang boleh. Langsung aja bang. Yuk. Abid dari Kumparan bang. Kumparan Abid ya. Abid dari Kumparan. Bang, jadi tadi kan diomongin soal upaya-upaya hukum, tapi nggak dijelasin apakah ini udah dari RK-nya sendiri ada upaya hukumnya itu apa gitu? Apakah melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik atau gimana gitu? Udah ada belum sih? Kalau emang belum, kenapa enggak bang? Apakah emang ada hubungan antara Pak RK dengan wanita ini gitu? Terus saya mau nanya juga ini soal responnya Ibu Atalia itu setelah mengetahui ini ada nggak sih bang kayak respon-respon yang diberikan oleh Ibu Atalia? Dan juga terakhir mungkin bang soal adanya biaya pendidikan yang diberikan RH kepada wanita ini, itu kenapa memberikan biaya pendidikan bang? Emang apakah wanita ini berhak mendapatkannya gitu atau gimana? Itu aja sih bang. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Kalau gitu langsung jawab aja bang. Baik, mengenai tadi pertanyaan apakah ada hubungan RK dengan LM, Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ulang lagi Pak, karena beliau sudah membantahnya. Kemudian mengenai Ibu Atalia, hubungan Bapak dengan Bu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, ibu maupun bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak. Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena bapak dengan ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ujian. Saya, teman-teman semuanya pasti punya ujian, punya masalah dalam rumah tangga. Tinggal masalahnya itu berat atau kecil. Nah, ini kemungkinan ini besar masalahnya. Nah, tinggal ujian ini dihadapi dengan tenang dan ibu dan bapak menghadapinya dengan tenang. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi Bu Atalia juga nggak percaya dengan tuduhan ini, Pak? Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Saya kira gitu. Soal pendidikan, Pak. Biaya pendidikan. biaya pendidikan. Gimana? Biaya pendidikan yang diberikan oleh Pak RK. Itu tidak ada. Ya. Jadi saya komentar tidak ada ya. Oke, jadi artinya membantah kalau Pak RK pernah memberikan. Tidak ada. Nah, Pak, kalau emang nggak ada hubungan itu, kenapa nggak lapor polisi, Pak? Pencemaran nama baik. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Oke, yang kedua. Ya, Fikri dari Hotkeys Indonesia. Bang, kalau Bang tadi kan bercerita bahwa hubungan antara Pak Eka dan Bu Cinta itu tidak ada masalah. Tetapi kenapa pada saat Lebaran diduga mereka berpisah, sholat idnya di tempat yang berbeda? Itu yang pertama ya Bang. Yang kedua Bang, terus ini meluruskan aja Bang, itu benar mereka sudah berpisah rumah, pisah ranjang atau seperti apa? Dan yang terakhir Bang, anaknya sendiri itu Lebaran di luar negeri. Apakah karena memang dia malu dengan gosip yang beredar tentang bapaknya atau gimana Bang? Itu aja Bang. Itu kita bantah soal sholat yang berbeda biasa. Jadi bukan berarti indikasi sholat yang berbeda rumah tangganya hancur, itu nggak ada. Jadi kalau sholat berbeda ya mungkin jalan satu sana itu sesuatu yang wajar. Saya pun dengan istri saya sholatnya berbeda. Jadi itu nggak ada masalah Mas. Jadi indikasinya bukan karena sholatnya berbeda maka rumah tangganya bermasalah. Itu sama sekali tidak benar. Termasuk dengan anak juga seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Bang, mungkin terkait dari
kan bisa dibilang kan Pak RK sendiri kan menampik bahwa adanya hubungan terhadap LM sendiri. Nah, LM sendiri beberapa waktu lalu sempat memberikan beberapa bukti-bukti di story-nya, dan juga adanya bukti rekaman permintaan sejumlah uang juga. Itu mungkin seperti apa, Bang? Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial ya, kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar atau berapa tuh ya. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax, tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya, kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah, itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Itu jawaban kami ya. Makasih. Terkait bukti-buktinya Pak yang selama ini bisa dibilang tuh di-upload dari pihak LM sendiri, gimana nih Pak? Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Saya kira itu ya. Halo, itu kan di klarifikasi Pak RK disebutkan kalau beliau pernah bertemu sama wanita ini 1 kali ya. Itu katanya kan untuk bantuan biaya kuliah. Nah itu tuh maksudnya boleh diceritain nggak sih Bang, itu pertemuan sebenarnya apa? Apakah wanita ini mengajukan bantuannya, bagaimana, seperti apa tuh pertemuan ini, gimana bisa terjadi? Saya tidak berkomentar mengenai itu pertemuan karena itu sudah dijawab dalam klarifikasinya Pak RK. Jadi saya dalam konteks ini hanya dalam konteks konstruksi hukum. Jadi terkait dengan gosip dan segala macam itu sudah dijawab secara tegas oleh Pak RK sendiri dalam klarifikasi beliau di dalam Instagram. Jadi teman-teman bisa mencek di dalam Instagram beliau apa klarifikasi beliau terkait dengan itu. Saya kira gitu. Tapi antara keduanya kenal dari mana Bang? Gimana? Antara keduanya ini sampai bisa bertemu kenal di mana? Awal kenalnya? Terkait dengan kenal, saya kira Pak RK sudah menjawab Mas di klarifikasi. Jadi silakan dicek aja di klarifikasinya. Bang, saya pengen klarifikasi, sini masih baca gitu. Di sini masih banyak hal yang bisa dipertanyakan gitu soal permasalahan 4 tahun lalu. Di sini tidak terjawab juga permasalahan itu apa gitu. Pertemuan perkenalan itu dari mana, di sini tidak dijelaskan. Jadi kami menanyakan lebih lanjut, mumpung Abang ada di sini, mungkin bisa dijelaskan hal-hal yang bisa dijelaskan di sini, Bang. Terkait dengan klarifikasi, sekali lagi saya tidak punya kompeten untuk menjawab mengenai klarifikasi Pak Ridwan Kamil sendiri, karena statement kami pada hari ini kami menyampaikan klarifikasi terkait dengan kondisi yang harus kami sampaikan secara konstruksi hukumnya, bukan mengenai gosip-gosip, karena kami tidak kami tidak mencampuri urusan gosip-gosip, karena hal itu sudah dibantah secara tegas oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya, dan itu menjadi patokan kami. Kira-kira gitu. Ada lagi teman-teman? Pak, Lisa sendiri bilang kalau ada perjanjian kalau akan membiayai anaknya sampai kuliah, tapi 8 bulan terakhir tidak dibayarkan. Mungkin seperti apa? Terkait itu ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Kira-kira gitu tadi. Bang, Hasim dari Biswik. Program ini dari sahabatnya PLN mengatakan bahwa sebelumnya ini pihak RT ini ada yang menghubungi LM untuk menyogok uang untuk mulut Bang. Nominalnya itu miliaran rupiah, dan itu sudah dikonfirmasi sama sahabatnya LM, yaitu Sunan Kalijaga. Mungkin klarifikasi seperti apa Bang dari pihak RT sendiri, apakah memang sudah ada tindakan itu kepada LM untuk menutup mulut LM ini sendiri untuk disogok miliaran rupiah itu Bang? Kami tadi sudah jelaskan bahwa pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun. Itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi,
itu hoax mas. Ada lagi? Bang, Lisa juga dalam kali bicaranya menyampaikan bahwa hubungannya ini layaknya pacaran dan bahkan membuat statement kalau bapak ini punya banyak kekasih juga selain dia. Ya itu, ya dia kan ngomong, itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah bantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi, karena kan namanya pendapat. Ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Bang, lalu dari MBTV Bang, mungkin di sini dari klarifikasi Pak Ridwan sendiri kan juga ada banyak pertanyaan juga Bang yang akhirnya keluar. Mungkin kalau dari satu kali pertemuan yang sudah dilakukan oleh RK dengan Lisa sendiri itu satu kalinya itu berapa lama Bang? Mungkin 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, atau seminggu Bang? Ya saya tidak berkompeten masuk ke soal itu karena urusan saya konsumsi hukum. Persoalan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil, jadi saya tidak menjawab lagi. Pasti. Bang, dan sejauh ini udah ada komunikasi belum dengan pihak dari LM sendiri? Sampai saat ini karena LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu toh, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas, kan begitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya, karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum, kan gitu. Jadi sampai saat ini kami tidak berkomunikasi dengan LM, itu kira-kira gitu. Bang, apakah ada muatan politis Bang dalam kasus ini? Oh iya Bang, untuk mengamankan sebuah itu Bang. Ini kan dengan Pak Heru kan ujiannya baik ya, kemarin Bang bukan korupsi gitu Bang. Ya, teman-teman media yang bisa menjawab sendiri. Tentunya kalau sudah selesai 4 tahun yang lalu, kemudian ini kemudian ini menjadi konsumsi publik sekarang, kira-kira motifnya apa? Nah, saya melihat kasus ini tentu motifnya motif yang tidak baik. Tinggal teman-teman menerjemahkan motif yang tidak baik seperti apa. Tentu banyak, tentu ada motif politik, motif ekonomi dan segala macam. Nah itu tinggal teman-teman yang bisa menjawab itu. Yang pasti sampai saat ini ya kami melihat bahwa memang motifnya tidak baik. Bang, benar gak sih pertemuan pertama ini terjadi di Januari awal tahun 2021 di hotel di Palembang? Tidak benar, kan sudah diklarifikasi sama Pak Ridwan Kamil. Jadi monggo sekali lagi klarifikasi itu menjadi acuan. Kira-kira gitu Pak. Bang tadi kan sempat bilang akan melaporkan, tapi tadi abang juga bilang biar penyidik yang melidikinya segala macam. Berarti apakah sudah ada laporan sebelumnya atau memang belum akan melaporkan? Jadi gini, tentu upaya hukum akan kita lakukan. Jadi secepatnya mohon bersabar Mas. Kira-kira gitu aja. Buktinya Bang yang sudah dikumpulkan. Bukti-bukti kan teman-teman sudah tahu sendiri di media sosial. Nah, karena kan yang tentunya itu menjadi acuan kami juga. Teman-teman itu yang lihat semua postingan yang ada, dan itu juga yang menjadi acuan kami nantinya. Kira-kira begitu. Oke, Ada lagi teman-teman? Terkait video shoot yang ada di X gimana Bang? Yang mana tuh? Yang di X. Video viral Kami tidak menanggapi video yang nggak jelas, hoax. Jadi tolong dicatat bahwa yang tidak jelas kami nggak menanggapi. Masih. Mungkin apa penilaian RK buat ngasih bantuan ke LM? Gimana? Penilaian RK buat ngasih bantuan ke LM. Penilaian Apa yang dilihat RK bisa ngasih Untuk bantuan membantu. ke LM? Dalam rangka apa gitu Pak? Gini, saya dalam statement ini sekali lagi teman-teman tolong bahwa konstruksi hukum yang saya lakukan terkait mengenai itu sudah dibantah oleh Pak Ridwan Kamil dan sudah disampaikan dalam klarifikasinya. Jadi mengenai hal tersebut saya tidak menjawabnya. Makasih banyak. Bang,
Ada ini nggak untuk somasi atau awalnya atau langsung melaporkan bang? Awalnya atau somasi atau langsung melaporkan bang? Tentu begini, karena ini tindak pidana pencemaran nama baik juga, jadi tidak perlu kita melakukan namanya somasi dan segala macam karena itu sudah ada di postingan. Tentu kami lihat ini ada dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 2, kemudian undang-undang IT nomor 27A YouTube pasal 45, kemudian pasal 67 tentang perlindungan data pribadi, semua sudah kami lihat itu. Jadi karena itu sudah ada jelas postingannya, ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Kira-kira gitu. Di Mabes atau di Polda Jabar? Ya nanti kita lihat lah. Bang, ini terkait dari salah satu selebgram yaitu AA Ariwawi yang sempat bilang katanya sempat berkomunikasi by phone dengan Pak RK itu dan Ibu Cinta itu mungkin seperti apa bang? Apalagi kemarin di postingannya bahwa mereka bertelepon bahwa bersedia untuk tes DNA dari Pak RK sendiri Pak. Silakan tanya sendiri ke A sendiri, saya juga nggak kenal siapa A-nya. Jadi komentar A saya nggak pernah komentari lagi ya, karena itu urusan dia pribadi lah kira-kira begitu. Bang, terkait kondisi Pak RK sendiri seperti apa terus kerugiannya? Terus juga Pak RK ada rencana ingin ngomong di media terkait masalah ini? Pak RK kondisinya sampai saat ini saya sudah jelaskan bahwa baik-baik saja dengan ibu, tidak ada masalah, menghadapinya dengan tenang, dengan menghormati proses hukum, juga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tenang-tenang aja gitu. Karena memang beliau kan tenang orangnya. Kira-kira gitu. Ada rencana muncul di publik untuk Ya itu nantilah. Saya kira itu urusan Pak RK nanti. Ada lagi? Cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk hal lebih lanjutnya nanti kita kabari segera.